Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di soal kali ini kita akan membahas algoritma perhitungan total penghasilan. Di sini soalnya buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudokode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji adalah 5 juta, golongan B gajinya 6.500.000, dan jika golongan C masuk ke 9.600.000. Kemudian jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji tersebut lemburnya 30% dari gaji pokok. Kemudian yang kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 3,2 dari gaji pokok. Dan yang ketiga, gaji karyawan 3 jam, maka gaji lemburnya 34 dari gaji pokok. Kemudian yang keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36%. Kemudian yang terakhir, jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya dikalikan 38% dari gaji pokok. Inputkan flowchart pseudocode golongan jam lembur, output jumlah penghasilan, gaji golongan ditambah gaji lembur. Nah, ini rumusannya berarti golongan A, B, dan C gaji pokoknya yang A 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Jam lembur 1 jam 30%, 2 jam 32%, 3 jam 34%, dan 4 jam 36%, dan sampai lebih dari 5 jam 38% gaji pokok dikalikan gaji pokok. Total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah jam lembur. Nah, ini rumusannya. Soalnya kita mulai ke rumusannya pseudocode ini. Golongannya ada 3, ada A, B, dan C. Kemudian jam lemburnya masih yang tadi 1 jam 32%, 2 jam 32%, 3 jam 32%, dan 4 jam 36%, dan lebih dari 5 jam 38% dikalikan gaji pokok. Nah, kemudian ini pseudokodenya. Kita pertama mulai inputkan golongan A, B, atau C, input jam lembur. Nah, jika masuk golongan A, berarti gaji pokoknya masuk ke yang 5 juta ini. Kemudian B masuk ke 6.500.000. Kemudian C masuk ke gaji pokoknya. Jika gajinya tidak termasuk di antara A, B, dan C ini, berarti tidak ada gaji pokok atau 0. Dan jika lembur satunya 30%, 0,30, berarti gajinya tinggal dikalikan 0,30. Lemburnya 2, berarti 0,32. Lemburnya 3, 0,34. Lemburnya 4 jam, berarti 0,36, dan lebih dari 5 jam itu 0,38. Gaji lemburnya sama dengan 0 jika tidak ada lembur. Nah, maka si hitungannya otomatis langsung 0 karena dia nggak terinput lembur 1 jam pun misalkan, termasuk tidak ada jam lembur. Kemudian total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, gaji pokok ditambah gaji lembur, lalu tampilkan total penghasilannya. Nah, selesai seperti itu. Nah, untuk setelah kita mempersiapkan pseudocode ini, kita langsung masuk ke flowchart. Flowchartnya kurang lebih hampir sama. Kita awali dengan mulai. Ini simbolnya setengah lingkaran mungkin ya, ranjong kayak gitu. Kemudian input golongannya
nanti dia masuknya ke golongan A, golongan B, atau golongan C. Nah, ini input golongan ini bentuknya seperti jejar genjang teman-teman, seperti jejar genjang, lalu masuk ke golongan ini masuk ke pembagian, lalu seperti yang tadi kita input, golongan A nya masuk ke yang 5 juta, golongan B nya 6.500.000, kemudian golongan C nya di 9.500.000. kemudian masuk ke lembur. Nah, lemburnya dia masuk lembur nggak, maksudnya masuk di antara ke 5 jam lembur ini. Kalau misalkan tidak ada jam lembur, dia otomatis langsung ke total penghasilan, jadi tidak melalui jam lembur dulu. Nah, ini jam lemburnya ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sampai lebih dari 5 jam. Lalu tampilkan total lemburnya, nanti ditampilkan total lemburnya berapa, masuk ke golongan yang mana, apakah golongan yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, atau lebih dari 5 jam. Lalu hitung penghasilan total, gaji pokok ditambah jam lembur jika si karyawannya mengikuti ikut jam lembur. Kalau tidak, yang seperti saya bilang, ini si gaji pokoknya langsung tampilkan total penghasilannya, kayak gitu teman-teman. Nanti ininya tinggal dibuat saja di IED grafik diagram seperti itu. Nah, ini setelah ke flowchartnya, kita langsung aplikasikan ke Java. Nah, di sini langsung saja diinputkan seperti yang di Docker tadi teman-teman. Nanti setelah dimasukkan semuanya, outputnya juga nanti tinggal diinputkan saja golongan A gajinya, gaji plus lemburnya berapa, nanti langsung keluar di output. Baik, mungkin cukup sekian untuk penjelasan pengimplementasian dari flowchart untuk tugas 1 kali ini. Salah dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih kepada dosen pembimbing program studi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.